Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Afrilia dengan NIM 2105009740003 dari kelas PTI 2021A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi routing statik beserta simulasinya dengan menggunakan aplikasi Gisco Packet Tracker. Yang pertama yaitu pengertian mengenai routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, selanjutnya ada keuntungan menggunakan routing statik. Yang pertama, dapat meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Selanjutnya terdapat kelemahan routing statik. Yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik karena dilakukan secara manual. Lalu simulasi routing statik dengan menggunakan Gisco Packet Tracker. Dan di sini saya sudah membuat seperti contoh rangkaian yang telah diberikan. Di sini saya membutuhkan 3 router, yaitu router 1, 2, dan 3. Kemudian membutuhkan 2 server dan juga 3 PC. Pada router 1 terdapat 2 PC dan pada router 2 terdapat 1 PC. Dan ini merupakan IP address dari PC 1. Begitu juga dengan subnet mask dan juga default gateway sudah saya setting. Selanjutnya PC 2 kita buka melalui desktop IP, dan ini IP addressnya bersama sultan, lalu subnet mask dan juga default gateway-nya. Lalu PC 3 juga sudah saya setting, yaitu 192.168, dan juga subnet masknya dan juga default gateway-nya. Lalu routernya yaitu pada bagian konfigurasi, dan ini VA0 jangan lupa untuk di on kan, dan juga di setting pada IP-nya dan juga subnet masknya. Lalu VA1 nya juga jangan lupa di on kan. Selanjutnya ini serial 2 dan masukkan IP address yang sudah saya tuliskan, begitu juga subnet mask dan juga serial 3-nya, dan juga jangan lupa untuk di on kan. Selanjutnya untuk router 2, hal yang sama, kita melihat untuk VA-nya kita setting terlebih dahulu. Masukkan IP address seperti punya saya, lalu subnet masknya, ini serial 2-nya, dan semua jangan lupa untuk di on kan, dan ini serial 3-nya. Lalu kemudian kita mengecek untuk router 3, kita lihat VA-nya, FA-nya. Nah, ini jangan lupa di on kan dan juga ikuti panduan IP-nya. Lalu serial, nah ini juga jangan lupa di on kan. Selanjutnya kita akan merouting statis, yaitu masuk pada router 1 config dan statis, dan ini kita akan melihat kita akan mengirimkan pada router 2, router 3 dan juga server. Kemudian pada router 2 config dan statis, dan ini networknya mengirimkan pada PC 1, router 3 dan juga server 2.
Selanjutnya pada router 3 config lalu statis, dan ini menghubungkan pada router 1 dan router 2. Oke, selanjutnya ini merupakan server 1 dan kita akan men-setting sebuah IP, dan ini merupakan IP address-nya, subnet mask-nya, dan default gateway-nya. Dan ini juga FA-nya kita sudah on kan, lalu kita setting. Begitu juga dengan server 2 yang akan digunakan, yaitu masuk ke IP dan masukkan IP address, subnet mask, dan juga default gateway, lalu config, masuk ke FA-nya, kita juga on kan dan kita masukkan IP-nya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada mode simulasi dan edit filter, pilih ICMP, lalu kita mencoba untuk mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2, lalu kita next sampai berhasil. Apakah bisa? Nah, ini tandanya sudah berhasil karena sudah ada tanda centang. Dan selanjutnya kita akan mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3. Kita coba next. Dari router mengirimkan ke router 2, lalu ke PC3, kembali ke router 2 dan dikirimkan kembali ke router 1, lalu dikembalikan ke PC1. Dan ini tandanya juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengirimkan dari PC1 ke server 1. Kita next, apakah bisa? Dari router 1 mengirimkan ke router 3. Nah, ini terdapat tanda silang dan kita akan mencoba ulang. Kita kirimkan lagi dari PC1 ke server 1. Kita next. Nah, ini bisa ya, lancar. Lalu dari router 1 dikembalikan lagi ke PC1. Kemudian kita mengirimkan pesan dari PC1 ke server 2. Kita lihat apakah bisa. Ini juga terjadi kegagalan, lalu kita delete dan kita coba ulang. Mengirimkan pesan dari PC1 ke server 2. Kita next, apakah bisa? Nah, ini bisa. Dari router 1 dikembalikan lagi ke PC1. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengirimkan pesan dari PC3 ke PC1. Jika sudah, kita akan next. Nah, ini bisa ya teman-teman. Lalu kita selanjutnya akan mengirimkan pesan dari PC3 ke PC2. Nah, ini juga berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan mengirimkan pesan dari PC3 ke server 1. Dan ini juga berjalan dengan lancar. Lalu kita mencoba mengirimkan pesan dari PC3 ke server 2. Apakah bisa? Dan ternyata juga lancar. Dari router 2 dikirimkan ke PC3.
pesan dari server 1 ke server 2. Lalu kita amati bagaimana jalannya. Nah, dari server 2 dikembalikan lagi ke router 3 dan juga dikembalikan ke router 1. Lalu kita mengirimkan pesan dari server 1 ke PC 1, apakah bisa? Kita next. Dari PC 1 kembali ke router 1, lalu ke router 3 dan kembali ke server 1. Lalu kita mengirimkan pesan dari server 1 ke PC 2. Nah, ini bisa, dan selanjutnya mengirimkan pesan dari server 1 ke PC 3. Nah, oke, ini tandanya bisa. Dan selanjutnya kita kembali ke mode real time. Lalu kita akan mendiagnosa jaringannya atau menganalisis jaringannya, yaitu saya menggunakan ping, bisa juga dengan tracer, yaitu masuk pada command prompt ping dan saya masukkan IP-nya yang hendak saya periksa. Yang pertama kita akan ping dari PC 1 ke PC 2. Kita masukkan IP-nya. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita mencoba ping dari PC 1 ke PC 3. Saya lihat dulu IP-nya. Nah, juga berhasil. Selanjutnya kita ping dari PC 1 ke server 1. Saya masukkan IP-nya, ping. Nah, ini berhasil. Lalu selanjutnya ping ke server 2. Apakah bisa? Masukkan IP-nya. Selanjutnya yaitu pada PC 3, klik command prompt, lalu kita mencoba ping. Yang pertama yaitu ping dari ping ke PC 1. Kita masukkan IP-nya. Nah, ini benar ya berarti. Dan yang selanjutnya yaitu ping ke PC 2. Kita masukkan IP-nya. Dan berhasil juga. Lalu kita selanjutnya mencoba ping dari PC 3 ke server 1. Kita masukkan IP-nya.
berhasil juga. Dan yang terakhir yaitu kita ping ke server 2. Nah, dan ini juga berhasil. Selanjutnya kita move untuk mengecek pada server 1. Masuk pada command prompt, lalu kita ping dari server 1 ke server 2, masukkan IP-nya dan ini berhasil. Dan selanjutnya kita ping lagi dari server 1 ke PC 1. Nah, dan juga berhasil. Lalu kita ping ke PC 2, kita masukkan IP-nya. Apakah berhasil, apakah benar? Dan ini coba ikutin ping ke PC 3 ya. Nah, dan juga berhasil. Sekian simulasi routing statis dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.